Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Masih di bab yang pertama, bab yang menjelaskan tentang kedudukan tauhid yang sangat agung. Memasuki dalil yang keempat, yaitu pembahasan surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini jemaah sekalian adalah ayat yang berbicara tentang 10 hak yang wajib kita tunaikan. Maka disebutkan di urutan yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu disembah dan tidak dipersekutukan. Menunjukkan inilah kewajiban kita yang paling agung, kewajiban kita yang paling besar, mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau begitu, ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu untuk merealisasikannya, yaitu ilmu tauhid. Sebagaimana ilmu ini juga yang paling wajib kita dakwahkan, yang harus menjadi prioritas dalam dakwah kita, minimalnya kepada keluarga kita sendiri. Selalu kita memperhatikan urusan tauhid. Ayat ini juga memberi pelajaran tauhid selalu terdiri dari 2 bagian, yaitu menyembah kepada Allah dan menjauhi syirik. Kalau seseorang menyembah Allah tanpa menjauhi syirik, maka ibadahnya tertolak. Bahkan amalan seseorang yang sudah dia kerjakan, lalu kemudian dia berbuat syirik, maka terhapus. Di surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini juga pelajaran penting. Mengapa setelah perintah ibadah langsung disusul dengan larangan berbuat syirik? Karena dosa syirik itu menghapuskan amal ibadah. Jadi tauhid terdiri dari 2 bagian, beribadah kepada Allah dan menjauhi dosa syirik. Dan larangan berbuat syirik inilah yang tidak disukai oleh orang-orang musyrik dahulu. Larangan berbuat syirik inilah yang tidak disukai oleh orang-orang musyrik dahulu. Sehingga Nabi yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, mereka musuhi. Padahal yang memusuhi beliau itu adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang kemuliaan akhlak beliau. Yang memusuhi Nabi SAW adalah orang-orang yang paling mengetahui kemuliaan akhlak beliau, yaitu tetangga beliau, bahkan masih keluarga beliau, sepupu-sepupu beliau, paman-paman beliau, dan masyarakat beliau. Mereka yang merasakan kebaikan akhlak Nabi SAW, malah mereka yang memusuhi. Kenapa? Karena mereka tersinggung. Perbuatan mereka yang diwariskan turun-temurun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dinyatakan itulah dosa terbesar dan pelakunya kafir. Bukan hanya itu, Allah pun menyuruh beliau memanggil mereka wahai orang-orang kafir. Dan itu ada sebabnya, karena mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW jalan damai. Jadi mereka mengajak beliau untuk bersatu saja. Caranya bagaimana? Kita bergantian saja. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai Muhammad, dan engkau menyembah Tuhan kami. Bahkan mereka juga menawarkan, kalau engkau mau, kami akan mengumpulkan harta untukmu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami, dan kami akan nikahkan engkau dengan wanita yang paling kamu sukai, dan kami rela dipimpin olehmu. Ini subhanallah, luar biasa penawaran mereka. Mereka ingin mengangkat beliau menjadi pemimpin, ingin dinikahkan dengan wanita yang paling beliau suka, dan ingin menjadikan beliau menjadi orang yang paling kaya.
untuk satu tujuan. Kita damai saja. Kamu jangan mencaci maki Tuhan kami. Itu bahasa mereka ya. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW mencaci maki Tuhan mereka karena melarang peribadahan mereka kepada selain Allah. Maka Nabi SAW tidak langsung menjawab penawaran mereka. Yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkanlah 2 surat. Allah turunkan 2 surat untuk menjawab permintaan mereka. Yang pertama, 1 surat penuh. Surat apa? Surat Al-Kafirun. Dimulai dengan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Bayangkan jemaah sekalian, gimana nggak tambah marah itu. Selama ini mereka sudah marah, tersinggung, minta damai, bekerja sama. Yang turun malah ayat yang menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka wahai orang-orang kafir. 1 ayat penuh. La a'budu ma ta'budun. Aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan engkau atau kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Padahal jemaah sekalian, mereka menyembah Allah. Tapi ayat mengatakan kalian tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah sehingga ibadah mereka tertolak. Wala ana 'abidu ma abadtum, dan aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya aku tidak menyembah Allah seperti cara kalian menyembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Ini ayat ketiga dan kelima, lafaznya sama tapi maknanya beda. Yang kelima itu maknanya kalian tidaklah menyembah Allah seperti cara aku menyembah Allah. Artinya cara mereka menyembah adalah cara yang bid'ah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya apa? Agama kalian itu kufur, syirik, sementara agama kami, agama tauhid, agama keimanan. Jadi nggak mungkin bersatu. Itu makna lakum dinukum waliyadin. Tapi oleh orang-orang liberal malah dibalik. Jadi lakum dinukum waliyadin itu menurut mereka maknanya jangan saling menyalahkan. Padahal ayat ini maknanya menyalahkan, karena kalian agamanya syirik dan kufur, nggak mungkin menyatu dengan agama kami, agama keimanan dan agama tauhid. Itu maknanya. Bukannya sama-sama benar, sudah nggak usah saling menyalahkan, bukan. Makanya ada sebuah kisah, seseorang datang kepada ulama di kampungnya dan mengatakan, kenapa kalian menyalahkan umat Nasrani? Padahal kan Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa kalian salahkan, bahkan kalian kafirkan umat Nasrani? Lalu kata orang alim tersebut, coba lihat, itu di surat apa? Nama suratnya Al-Kafirun, orang-orang kafir. Jadi, dari nama surat saja sudah jelas. Mereka orang-orang kafir. Yang mengkafirkan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat yang pertama, 1 surat full turun untuk menjawab permintaan mereka, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Surat yang kedua yang turun juga untuk menjawab permintaan mereka, Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Ini juga tidak kalah menyakiti mereka. Lihat apa lafaznya. Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah selain Allah kamu perintahkan aku untuk menyembah wahai orang-orang bodoh? Bayangkan, Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka wahai orang-orang bodoh. Gimana nggak tambah marah? Jadi pertama disuruh panggil wahai orang-orang kafir, yang kedua disuruh panggil wahai orang-orang bodoh. Tapi jamaah sekalian, ini tidak bermakna kita ketemu orang kafir lalu kita panggil wahai kafir, wahai bodoh. Tidak, karena ini kan ada konteksnya untuk menjawab permintaan mereka. Jadi jawabannya tegas, yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran, orang-orang musyrik itu adalah orang-orang bodoh. Bahkan mereka itulah makhluk yang paling bodoh. Dan pembahasan ini ada bab tersendiri, insya Allah akan kita bahas di kitab Tauhid tentang kebodohan mereka. Sehingga di surat Al-Ahqaf Allah juga mengatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang beribadah
atau berdoa kepada selain Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, makna siapakah yang lebih sesat adalah siapakah yang lebih bodoh daripada mereka. Artinya, mereka makhluk yang paling bodoh. Di antara gambaran kebodohan mereka adalah menyembah makhluk yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa menimpakan mudarat, nggak bisa menolong mereka, tidak bisa mendengar doa mereka, tidak bisa mengabulkan doa mereka. Itu kan jelas-jelas kebodohan. Kemudian ayat berikutnya, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, ancaman ini pertama ditujukan kepada para nabi dan rasul. Dan ini adalah ayat yang sama yang Allah wahyukan kepada seluruh nabi dan rasul. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan kepada Allah saja engkau menyembah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar 64 sampai 66 yang turun bersama surat Al-Kafirun untuk menjawab permintaan orang-orang musyrik agar menyatu dengan mereka, menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun paham, inilah yang membuat orang-orang musyrik itu marah. Karena Rasulullah SAW melarang mereka berbuat syirik. Oleh karena itu, tauhid bukan sekedar menyembah kepada Allah, tapi juga menjauhi syirik. Dan ayat ini juga memberi pelajaran bahwa larangan berbuat syirik datang dalam bentuk umum. Larangan berbuat syirik datang dalam bentuk umum. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syai'an dalam bentuk nakirah dan terletak dalam konteks larangan. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan syai'a, sesuatu apapun. Para ulama menjelaskan an-nakiratu fi siyaqin nahyi tufidu al-umum. Kata nakirah yang terletak dalam konteks larangan memberi makna umum. Para ulama juga menjelaskan keumuman di sini mencakup 4 bentuk keumuman. Yang pertama, sedikit maupun banyak. Mau syiriknya sedikit maupun syiriknya banyak, sama saja. Kalau seseorang berbuat satu syirik, dia murtad. Dia berbuat 2 syirik, sama, nggak ada bedanya. Yang kedua, kecil maupun besar. Hanya tentu hukumnya berbeda. Syirik kecil tidak sampai membatalkan keislaman, syirik besar membatalkan keislaman. Tapi larangan berbuat syirik mencakup dua-duanya, syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian yang ketiga, ibadah apapun itu, nggak ada pengecualian. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Karena ada sebagian orang, dia sholat, puasa, zakat, haji, dia tujukan kepada Allah. Tapi berdoa, dia tujukan kepada selain Allah. Begitu pula menyembelih, dia tujukan kepada selain Allah. Maka itu semuanya adalah syirik. Ini dalil membantah mereka bahwa semua ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Karena larangan berbuat syirik datang dalam bentuk umum. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling penting, larangan berbuat syirik dengan siapapun Allah dipersekutukan. Tidak ada bedanya. Karena larangannya datang dalam bentuk umum. Sehingga tidak ada bedanya antara orang yang menyembah patung, berdoa kepada patung, dan orang yang berdoa kepada wali. Sama, hukumnya tidak ada bedanya. Begitu pula orang yang berdoa kepada pepohonan dan batu-batuan dengan orang yang berdoa kepada nabi. Oleh karenanya jemaah sekalian, umat Nasrani dikafirkan oleh Allah. Padahal yang mereka sembah nabi yang mulia. Nggak ada bedanya. Yang menyembah setan dan menyembah malaikat sama, statusnya musyrik. Tidak ada bedanya. Karena larangan berbuat syirik datang dalam bentuk umum. Sehingga tidak memberi pengecualian. Kalau seandainya ada makhluk yang diperkecualikan, itu sama dengan mengatakan ada makhluk yang sama dengan Allah. Padahal makhluk semulia apapun, tentu dia tidak sama dengan Allah. Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Yang maha kuat, lagi maha perkasa. Yang maha kaya, maha cukup. Sama sekali nggak butuh dengan makhluknya. Sementara makhluk semulia apapun,
tetap saja dia makhluk yang lemah, yang butuh kepada Allah. Di hadapan Allah dia hanyalah makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil. Bagaimana mungkin disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, dosa syirik itu sangat Allah murkai karena di dalamnya mengandung penghinaan kepada Allah. Sebab syirik itu bermakna menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka bagi kepada makhluk. Maka berarti mereka samakan Allah dengan makhluk. Oleh karenanya dalam syirik ada pelecehan kepada Allah, pencemaran terhadap kemuliaan Allah. Itulah sebabnya ketika kita menyebut nama Allah, kita pun sering berkata Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Maha suci dan maha tinggi Allah. Kalau kita lanjutkan, apa lanjutannya? Amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka dosa syirik itu mengotori kemuliaan Allah. Sehingga kita ucapkan Subhanah. Dan merendahkan Allah. Sehingga kita ucapkan wa ta'ala. Maka kita pun paham mengapa seorang muslim itu wajib membenci orang musyrik, karena dia menghina Allah, melecehkan Allah. Inilah jemaah sekalian hak yang pertama. Lanjutan ayat, hak yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini juga mengingatkan kita betapa besarnya hak orang tua. Seringkali disebutkan setelah hak Allah. Oleh karenanya, berbakti kepada orang tua pahalanya sangat besar. Sebaliknya, durhaka pada orang tua dosanya sangat besar. Dan sekedar seseorang tidak berbuat baik kepada orang tuanya, itu sudah termasuk durhaka. Bagaimana lagi kalau dia berbuat buruk? Tentu lebih parah lagi dosanya. Hak yang ketiga, wabidil kurba, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada keluarga. Keluarga yang paling besar haknya atas kita untuk diperlakukan secara baik. Berbuat baik kepada keluarga, pahalanya lebih besar dibandingkan kepada orang lain. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluarga. Wal yatama, yang keempat, hendaklah kalian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu yang kehilangan ayahnya, sudah wafat ayahnya, dan dia masih kecil. Maka ini dianjurkan kita memperhatikan mereka. Dan katanya hari ini hari raya anak yatim ya, tanggal 10 Muharram kan, itu penetapan hari raya yang bid'ah, tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh kasihan anak yatim itu kalau dikasih santunan setahun sekali. Tunggu hari rayanya. Seharusnya kalau perlu setiap hari kita kasih nafkah rutin kepada seorang anak yatim. Yang kelima, wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin itu mungkin mereka masih punya harta, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Itu kategori miskin. Kalau orang fakir lebih sedikit atau lebih kurang kondisinya dengan orang miskin, lebih kurang hartanya, lebih parah keadaannya dibandingkan orang miskin. Kemudian yang keenam, wal jari dzil qurba, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, yang ketujuh, kepada tetangga jauh. Jadi tetangga itu punya hak yang besar atas kita, dan dimulai dari tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Sehingga berbuat baik kepada tetangga lebih besar pahalanya dibandingkan yang bukan tetangga. Sebagaimana zalim kepada tetangga lebih besar dosanya dibandingkan yang bukan tetangga. Sampai Nabi SAW mengabarkan, aku mengira malaikat Jibril akan menyampaikan bahwa tetangga itu punya hak waris. Karena saking seringnya beliau mengingatkan Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Berikutnya, wasahibi bil jambi, dan as-sahibi bil jambi, teman sejawat. Maksudnya kata para ulama, teman seperjalanan. Ini yang ke-9. Yang benar yang ke-9 ya. Jadi yang pertama hak Allah, yang kedua hak orang tua, yang ketiga keluarga, yang keempat anak yatim, yang kelima orang miskin, yang keenam tetangga yang dekat. Oh ya betul. Yang ketujuh tetangga jauh, yang kedelapan as-sahibi bil jambi. Afwan. Yang kedelapan as-sahibi bil jambi tafsirnya adalah teman seperjalanan. Kita pergi haji dan umroh misalkan, satu pesawat itu dianjurkan kita berbuat baik kepada mereka, atau paling tidak satu bis dengan kita. Kemudian yang ke-9, wabnis sabil, musafir, terutama musafir yang kehilangan atau kekurangan bekal untuk sampai ke tempat tujuan, kita bantu dia. Dan yang ke-10, wama malakat aimanukum, dan apa yang kamu miliki. Ini mencakup dua. Pertama budak, yang kedua hewan piaraan. Wajib kita berbuat baik kepada hewan piaraan kita. Seorang wanita diazab oleh Allah
karena dia mengurung seekor kucing, dia tidak beri makan sampai mati, maka dia mendapatkan azab. Inilah jemaah sekalian 10 hak yang terkandung pada dalil yang keempat, surat An-Nisa ayat ke-36. Ditutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong di sini kata para ulama maksudnya dalam perbuatannya. Membanggakan diri maksudnya dalam ucapannya. Kita masuk dalil yang kelima. Pembahasan 3 ayat. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ayat ini juga disebut oleh para ulama dengan ayat Al-Wasaya Al-Ashar, ayat tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 ayat ini berbicara tentang 10 wasiat. InsyaAllah Ta'ala kita bahas satu persatu apa saja 10 wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasiat itu sendiri maknanya adalah al-amru al-mu'akkad, perintah yang ditekankan. Jadi bukan sekedar perintah, tapi perintah yang diberi penekanan. Menunjukkan yang diperintahkan itu lebih dari perintah-perintah yang lain. Perintahnya sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rob kalian atas kalian. Jemaah sekalian, di sini sampai di sini ada 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad SAW hanyalah Rasul yang diperintah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan kepada kita bukan beliau buat-buat sendiri, melainkan wahyu yang Allah turunkan. Di surat An-Najm Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang disampaikan Muhammad kepadamu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pelajaran yang kedua, yang berhak mengharamkan sebagaimana yang berhak menghalalkan hanya Rob, dan Rob kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya termasuk syirik seseorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. InsyaAllah Ta'ala ini ada bab tersendiri membahas tentang syirik dalam penghalalan dan pengharaman. Pelajaran yang ketiga, ayat ini mengingatkan kita apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu keputusan atau satu syariat, hamba tidak punya pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena dia Rob kita. Ini kata para ulama, rahasia mengapa Allah menggunakan kata Rabbukum, bukan ilahukum. Rabbukum artinya penciptamu, pemberi rezeki kepadamu, penguasamu, pemberi nikmat kepadamu, yang maha mampu mengazabmu. Ini maksudnya Allah ingatkan, kalau begitu kamu harus tunduk patuh. Oleh karenanya di surat An-Nur ayat ke-51 Allah menyebut sifat orang-orang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, agar Rasul menghukumi di antara mereka, ayyakulu, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu sifat orang yang beriman. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini 3 pelajaran yang bisa kita petik dari awal ayat. Mari kita lihat satu persatu 10 wasiat yang terdapat dalam 3 ayat ini. Wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Selalu disebutkan di urutan yang pertama. Apabila ada sejumlah kewajiban, selalu perintah yang pertama, kewajiban yang pertama adalah tauhid. Di sini wasiat yang pertama larangan berbuat syirik, maka itu mengandung makna perintah bertauhid. Kalau begitu kita pun paham tauhid adalah kewajiban terbesar, wasiat yang paling agung, dan sebaliknya syirik adalah dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai. Dan juga sama dengan ayat sebelumnya, ayat ini juga memberi pelajaran larangan berbuat syirik datang dalam bentuk umum, karena di dalamnya Allah menggunakan kata an-nakirah fi siyaqi an-nahyi. Kata nakirah tandanya bertanwin dalam konteks larangan, sehingga larangan berbuat syirik mencakup segala bentuk larangan tanpa ada pengecualian. Tadi sudah kita sebutkan mencakup 4 makna keumuman.
Jadi jemaah sekalian, ini harus kita pahami dengan baik. Selalu disebutkan hak Allah yang paling pertama. Karena menunaikan haknya, itulah kewajiban kita yang terbesar. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. 3 ayat yang kita bahas secara berurutan, ayat ketiga, 4, dan kelima, semua sama. Selalu hak orang tua disebutkan setelah hak Allah. Sekali lagi, menunjukkan betapa besarnya hak orang tua atas anak. Oleh karenanya, berbakti kepada orang tua, pahalanya sangat besar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya yang paling tinggi. Juga Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kepada seorang yang mendaftar untuk ikut berjihad, Nabi SAW tidak mengizinkannya karena dia masih punya kedua orang tua. Maka beliau bersabda, fafihima fajahid. Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kerahkan seluruh kemampuan kita. Sebagaimana ketika kita berjihad, semua kemampuan kita kerahkan. Kemampuan fisik, bahkan kalau perlu mengorbankan nyawa dan menumpahkan darah di medan jihad. Begitu pula kemampuan harta. Maka lakukan semua yang kita mampu. Kerahkan semua potensi kita, kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Baik fisik kita, waktu kita, maupun harta kita. Dan sebaliknya, ayat ini juga mengingatkan bahwa durhaka kepada orang tua, dosanya sangat besar. Wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu sendiri karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jemaah sekalian, kenapa ada wasiat ini? Sebab dahulu ada kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah membunuh anak sendiri hanya karena takut anak ini merepotkan mereka untuk cari makan, takut miskin. Kalau anak perempuan bahkan mereka bunuh hanya karena malu punya anak perempuan. Anak laki-laki pun mereka bunuh kalau mereka takut miskin. Oleh karenanya di sini Allah mengingatkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Makanya tidak salah kata orang tua kita dahulu, banyak anak, banyak rezeki. Karena Allah mengatakan, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Banyak istri, banyak masalah dan rezeki, dua-duanya. Meskipun, alhamdulillah, zaman sekarang, kita nggak pernah dengar lagi. Kalaupun ada, sangat jarang orang tua, naudzubillah, membunuh anak sendiri. Cuma sayangnya ada yang mirip dengan itu. Sampai diistilahkan para ulama dengan pembunuhan kecil, yaitu mencegah anak tersebut sebelum dia lahir. Dan kalau dia sudah sempat hamil dan sudah sampai usia 4 bulan, maka dosanya itu sudah pembunuhan besar. Bukan pembunuhan kecil lagi, tapi sudah pembunuhan besar. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh di usia 4 bulan. Tapi kalau dia gugurkan sebelum 4 bulan tanpa ada alasan yang dibolehkan syariat, maka itu diistilahkan para ulama dengan pembunuhan kecil. Begitu pula orang yang membatasi kelahiran anak sehingga istrinya dilakukan suatu tindakan sehingga nggak bisa hamil. Maka alasan mereka itu sama persis dengan alasan orang musyrik jahiliyah. Takut miskin. Cuma bahasanya berbeda. Supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Kenapa? Nanti sulit cari kerja. Berarti maksudnya sulit cari makan kan? Sama sebetulnya. Alasannya sama. Dan ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Apa perintah beliau? Tazawwajul wadudal waluda. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang, yaitu penyayang kepada suaminya, dan subur kandungannya. Atau dia mau punya banyak anak. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Jadi perintah beliau memperbanyak umat Islam, bukan membatasi kelahiran. Cuma tentu maksudnya banyak anak dididik dengan baik. Bukan banyak anak, satu jadi pengamen, satu jadi preman. Bukan begitu. Itu malah petaka, itu musibah, bukan anugerah. Tapi kita didik dengan baik, dengan pendidikan agama sesuai petunjuk Nabi SAW. Maka anak-anak kita akan menjadi investasi terbaik untuk kehidupan kita setelah mati. Karena jemaah sekalian, setiap amal soleh yang dilakukan anak
pahalanya mengalir kepada orang tua, bahkan meskipun bukan orang tuanya yang mengajari. Kalau orang tuanya yang mengajari, tentu pahala lebih besar. Sekedar orang tua melahirkan anak itu, setiap amal solehnya, orang tua dapat pahala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Dan anak adalah hasil usaha kita. Maka otomatis kita dapat pahala. Setiap anak kita baca Quran, pahala mengalir kepada kita. Setiap dia sholat, pahala mengalir kepada kita. Jadi bayangkan, kalau kita punya banyak anak, kita sudah mati, pahala masih terus mengalir. Belum lagi kalau dia doakan kita. Belum lagi kalau dia sengaja bersedekah mengatasnamakan kita. Itu lebih besar lagi pahalanya. Dan kalau kita yang mendidik mereka, sehingga mereka menjadi anak soleh, tentu pahala kita lebih besar lagi. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan dosa anak? Apakah mengalir kepada orang tua juga? Jawabannya tidak. Kecuali dia mencontoh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak ngajari, dia berbuat sendiri, dosa tidak mengalir kepada orang tuanya. Kenapa begitu? Kenapa pahala mengalir, sementara dosa tidak mengalir? Maka itulah kasih sayang Allah kepada kita. Kecuali dia mencontoh orang tuanya. Atau orang tua mengajarinya berbuat dosa, barulah dosanya mengalir. Karena Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, mencontohkan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan keji di dalam Al-Quran ada dua penafsiran. Yang pertama penafsiran secara umum, yaitu mencakup semua perbuatan dosa. Yang kedua penafsiran secara khusus, yaitu zina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan larangan mendekati perbuatan keji atau larangan berzina mencakup dua bentuk larangan. Larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Mendekatinya artinya melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan padanya. Oleh karenanya, kita juga dilarang memandang lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Begitu pula sebaliknya, kita diperintahkan menutup aurat. Kita dilarang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini semua adalah larangan mendekati zina. Dan ini termasuk keindahan syariat. Semua yang Allah haramkan, maka apa saja yang menjerumuskan kepadanya juga dilarang. Karena mencegah lebih baik dan lebih mudah daripada mengatasi masalah yang sudah terjadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan lebih mudah. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, dalam menuntut ilmu misalkan, tidak boleh kita belajar kepada orang yang tidak kita kenali sebagai guru yang mengikuti sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa? Karena itu adalah pintu yang menjerumuskan kita kepada kesesatan. Kemudian dikatakan di sini, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada tiga penafsiran ulama yang masyhur. Yang pertama, yang nampak itu adalah yang dosa besar, yang tidak nampak yang dosa kecil. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, yang nampak itu artinya yang orang kebanyakan tahu bahwa itu adalah dosa. Sedangkan yang tersembunyi hanya diketahui oleh para penuntut ilmu ataupun ulama. Nah, ini mungkin terjadi pada sebagian orang. Di depan kawan-kawan yang rajin ngaji, dia menjauhi dosa itu. Tapi di depan orang-orang awam, dia nggak jauhi. Karena di depan orang awam itu bukan dosa. Mereka nggak ngerti bahwa itu adalah dosa. Di depan orang awam, dia biasa saja mendengarkan musik. Tapi di depan kawan yang sudah ngaji, dia nggak mendengarkan musik. Maka dua-duanya dilarang oleh syariat. Kemudian, penafsiran yang ketiga, yang nampak itu adalah yang orang bisa melihat kita saat melakukannya ataupun mendengarkan, sedangkan yang tersembunyi adalah yang mereka tidak bisa melihat kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat kita. Jadi sama saja saat kita di keramaian, kita jauhi dosa, dan ketika bersendirian, kita pun menjauhi dosa. Jangan seakan-akan manusia lebih kita takuti daripada Allah. Sehingga di depan manusia, kita nggak berani berbuat dosa. Sementara hanya antara kita dengan Allah,
kita berani berbuat dosa. Seakan-akan manusia lebih kita takuti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang seperti ini, para ulama salaf mengatakan suatu hari Allah akan menyingkap dosa-dosanya di hadapan manusia kalau dia seakan lebih takut kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi. Jadi sama saja kita menggunakan HP di depan orang maupun kita bersendirian. Jangan kita menonton hal-hal yang tidak pantas kita lihat yang mengandung maksiat. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wasiat yang kelima adalah larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa saja atau siapa saja jiwa yang Allah haramkan, dan alasan yang benar itu apa saja? Maka para ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Dan di ayat yang lain di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah sudah menyiapkan untuknya azab yang besar. Ini menunjukkan dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang membunuh seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jiwa yang Allah haramkan yang kedua adalah kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, dia tidak melakukan pemberontakan, maka haram dia dibunuh. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh melanggar perjanjian. Yang keempat, kafir musta'min. Orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Kalau ada seorang muslim memberikan jaminan perlindungan, seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Dan yang mirip dengan itu di masa sekarang adalah pemberian visa oleh pemerintah untuk masuk ke negeri kaum muslimin. Maka berarti orang kafir itu dalam jaminan keamanan. Tidak boleh kaum muslimin membunuhnya. Kenapa 3 jenis orang kafir ini haram dibunuh? Apakah karena mereka mulia? Tidak. Orang muslim haram dibunuh karena dia mulia. Sementara orang kafir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka tidak dibunuh bukan karena mereka mulia. Lalu karena apa? Karena umat Islam adalah umat yang berpegang teguh dengan perjanjian. Sifat orang mukmin pantang untuk melanggar perjanjian. Jangankan perjanjian dengan sesama mukmin, dengan orang kafir pun kita nggak boleh melanggar. Dan kalau kita melanggar perjanjian bersama orang kafir, itu akan membuat mereka tidak mau masuk Islam, akan menghalangi mereka masuk Islam. Jadi ini 4 jiwa yang haram dibunuh. Maka di sini ada faedah bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris, membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, atau membunuh para turis, dan mereka mengatakan itu adalah jihad, maka itu jihad yang bid'ah, bertentangan dengan syariat. Teroris itu adalah ahlul bid'ah. Mereka mengklaim berjihad tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, sudah cukup lama kita nggak dengar lagi ada kejadian terorisme di Indonesia. Kalau penangkapan mungkin ada ya, tapi kalau kasus tidak ada. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ada pengeboman di gereja. Bahkan ada seorang kepala keluarga yang sangat bodoh, dia mengajak sekeluarganya untuk bom bunuh diri. Na'udzubillah. Kenapa? Sudah lama tidak kita dengar. Maka ini insya Allah termasuk buah dari tersebarnya dakwah kepada sunnah. Sehingga para teroris itu banyak yang sadar. Apalagi ketika pentolannya yang bertobat. Seperti dulu Ustadz siapa? Abdurrahman ya. Siapa nama lengkap beliau? Ada yang ingat? Abdurrahman Ayub rahimahullah. Sudah wafat beliau. Beliau itu mantan petinggi teroris, mantan petinggi kelompok Khawarij. Beliau bertobat. Beliau juga punya banyak andil menyadarkan mereka
dan beliau kemudian diangkat menjadi staf ahli di BNPT, Badan Penanggulangan Teroris di Indonesia. Ini cara terbaik memberantas terorisme. Sadarkan mereka, luruskan pemahaman mereka. Dan yang terdepan melakukan itu adalah para da'i, para ulama ahli sunnah, para ustadz salafi, yang terdepan dalam menjelaskan tentang kemungkaran terorisme, pemahaman ahlul bid'ah khawarij, sehingga banyak yang tersadarkan. Kalau cuma nangkap pelakunya belum cukup, harus dibantah pemikirannya. Dan yang paling parah, pengoboman di masjid, di kantor polisi di Cirebon. Kenapa? Dia menganggap polisi sudah kafir semua. Lagi sholat Jumat. Tapi yang paling konyol, yang mati dia sendiri. Jadi dia bom bunuh diri, cuma dia sendiri yang mati. Alhamdulillah polisi tidak ada yang sampai mati, namun ada yang sampai luka-luka. Maka dari sini kita pun paham, apa yang mereka lakukan bukan jihad. Mereka membunuh jiwa yang haram dibunuh. Membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, ini dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi itu dosa besar, meskipun membunuh orang muslim lebih besar dosanya. Inilah jemaah sekalian, 4 jiwa yang haram dibunuh. Tapi di sini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Contoh alasan yang benar itu, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal ditumpahkan darahnya seorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah, kecuali karena satu dari 3 alasan. Yang pertama, as-sayyib az-zani, seorang yang pernah menikah lalu berzina, maka nyawanya halal untuk dibunuh, darahnya halal untuk ditumpahkan, yaitu dia dihukum mati oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Dilempari batu, batunya jangan terlalu besar supaya nggak cepat mati, tapi jangan terlalu kecil juga supaya tidak terlalu menyiksa, yang sedang sampai mati. Dan itu akan menjadi penghapus dosa baginya. Ini menunjukkan besarnya dosa bagi orang yang pernah menikah. Sedangkan pezina yang belum pernah menikah, itu dosa besar, tapi nggak sampai dihukum mati. Namun dicambuk 100 kali dan dipenjara atau diasingkan setahun. Yang kedua, an-nafs bin nafs, membunuh dibalas bunuh, dikisos. Dan ini juga kewajiban pemerintah, tidak boleh diambil alih oleh masyarakat. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad, keluar dari Islam, maka hukumannya adalah hukuman mati. Tapi ingat, semua hukuman ini yang boleh melakukan eksekusi adalah pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat tugasnya sekedar menasihati. Juga Nabi SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual, berhubungan sejenis, LGBT, maka bunuhlah keduanya. Kecuali tentu orang yang dipaksa, yang diperkosa, maka dia tidak berdosa. Dan kalau mereka melakukan itu sama-sama suka, Nabi SAW memerintahkan untuk dihukum mati keduanya. Dan ini berlaku meskipun mereka belum pernah menikah. Menunjukkan apa? Dosa hubungan sejenis lebih besar daripada zina dengan lawan jenis. Dosa hubungan sejenis lebih besar. Sehingga meskipun belum pernah menikah, hukumannya adalah hukuman mati. Juga yang menerapkan adalah pemerintah. Jadi jangan antum lihat bencong di jalan, tabrak saja, jangan ya. Yang menghukumnya adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak lakukan, dosa-dosa mereka. Tugas kita mengingatkan, menasihati. Dan itu bisa disembuhkan. Kedokteran modern menyatakan itu penyakit. Bisa disembuhkan. Itu penyakit. Tapi mereka mengatakan ini anugerah. Na'udzubillah. Itu karena salah memahami tentang takdir. Jadi mereka mengatakan ini kan takdir Allah. Berarti ini anugerah dong. Padahal keberadaan setan, iblis, itu kan takdir Allah juga. Sementara setan itu musibah bagi kita, bukan anugerah. Jadi bahkan itu adalah musibah dan malapetaka, bukan suatu anugerah. Dan itu suatu penyakit. Menurut kedokteran modern, itu adalah penyakit yang mungkin disembuhkan. Ada kondisi masyarakat biasa, bukan pemerintah, boleh membunuh. Pertama dalam jihad fi sabilillah.
Dan jihad itu pun harus dengan izin pemerintah. Yang kedua, ketika dibegal dengan niat membela diri, bukan membunuh. Oleh karenanya, kalau begal itu sudah lumpuh, nggak boleh lagi kita bunuh. Nggak boleh lagi kita menyakiti dia. Karena kita diizinkan menyakitinya cuma dalam rangka membela diri. Kalau kita sudah berhasil melumpuhkan dia, dia sudah terkapar, jangan kita sakiti lagi. Apalagi dibunuh, tidak boleh. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau datang seseorang ingin merampas hartaku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tu'tihi malak. Jangan kamu serahkan hartamu. Pertahankan. Qala, orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani. Bagaimana ya Rasulullah kalau dia memerangi aku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilhu, lawan dia. Qala, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuh aku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta syahidun, maka kamu mati syahid. Qala, ara'aita in qataltuhu? Lalu ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Qala, huwa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di neraka. Artinya, yang membunuh begal ini, dia tidak berdosa. Karena dia hanya membela diri dan dia tidak niat membunuh. Maka sekali lagi, kalau dia sudah nggak menyerang kita, ya jangan kita serang. Dia sudah tidak berusaha merampas harta kita, tidak usah kita serang dia. Sehingga, sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, di Usulus Sunnah, kalau dia sudah lari, serahkan urusannya kepada pemerintah. Kecuali dia lari bawa anak kita, ya harus dikejar. Jadi, semua yang halal dibunuh itu adalah hukuman dari pemerintah. Semua bentuk hukuman sampai menghilangkan nyawa itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Jemaah sekalian, ini akhir ayat pertama. Al-An'am 151. Ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Ayat ini memberi faedah penting kepada kita. Orang yang berakal itu yang tunduk kepada syariat. Makanya juga sering Allah mencela. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal? Maksudnya, tidakkah kamu gunakan akalmu untuk memahami sehingga kamu tunduk kepada syariat? Oleh karenanya jemaah sekalian, semua ajaran syariat Islam pasti sesuai dengan akal sehat. Dan sebaliknya, semua yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Contoh, di bulan ini, bulan Muharram, ada orang yang cari berkah dari kotoran kerbau bule. Sama sekali nggak masuk akal sehat. Dalam kotoran itu ada berbagai macam penyakit. Dari baunya saja sudah tidak enak, tapi dianggap mengandung berkah. Coba, subhanallah. Begitu pula keyakinan bulan ini bulan sial, sehingga nggak boleh menikah. Nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Apa hubungannya antara menikah dengan bulan Muharram, antara menikah di bulan Muharram atau bulan Suro, kata mereka, dengan nasib rumah tangga seseorang? Nggak ada hubungannya. Nggak bisa dijelaskan. Makanya jemaah sekalian, ada anjuran, kalau banyak orang menganggap bulan Muharram ini bulan sial untuk menikah, maka dianjurkan kita menikah bulan ini. Jadi yang mau menikah masih ada waktu. Kenapa? Karena dulu Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, Rasulullah SAW menikahi aku di bulan Syawal dan mulai hidup bersamaku juga di bulan Syawal. Sebab orang-orang jahiliyah berkeyakinan nikah di bulan Syawal itu sial. Kalau di negeri kita bulan Muharram, bulan Suro, maka dianjurkan kita untuk menikah. Gimana kalau sudah terlanjur menikah? Ya nikah lagi. Jadi ini pelajaran penting. Semua yang bertentangan dengan syariat pasti bertentangan dengan akal sehat. Oleh karenanya, dalam sepanjang sejarah, orang-orang yang paling cerdas adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Manusia yang paling cerdas dalam sepanjang sejarah. Wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, hatta yablugha asyuddah, sampai dia berusia dewasa. Artinya kalau dia sudah dewasa, kembalikan hartanya. Inilah wasiat yang keenam, larangan menggunakan harta anak yatim. Kalau kebetulan kita diberi amanah untuk mengurus harta anak yatim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka yang mereka makan itu hanyalah api.
yang mereka masukkan di perut mereka. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tapi dalam ayat ini dikatakan kecuali dengan cara yang terbaik. Para ulama menjelaskan maksud cara yang terbaik di sini adalah kita bantu anak yatim itu untuk mengembangkan hartanya. Karena jemaah sekalian, harta anak yatim itu juga kena zakat, Pak. Kalau mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Tahun depan kalau masih mencapai nisab, keluarkan zakatnya lagi. Tahun depan kalau masih mencapai nisab, keluarkan zakatnya lagi. Bisa-bisa habis dengan zakat. Maka dianjurkan untuk dikembangkan. Mungkin sekarang banyak cara mudah pengembangan. Misalkan kita belikan tanah. Setelah anak itu dewasa, tanahnya menjadi lebih mahal. Atau kalau kita pandai berbisnis, kita kembangkan hartanya, lalu serahkan kepadanya saat sudah jadi banyak hartanya tersebut. Itu maksudnya kecuali dengan cara yang terbaik, yaitu untuk membantu pengembangan hartanya. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia berusia dewasa. Maksudnya di sini adalah dia pemikirannya sudah bagus, sudah mampu mengelola uangnya. Maka serahkan hartanya kepadanya. Kalau dia masih kecil atau pemikirannya belum bagus, belum bisa mengelola harta, jangan kita serahkan. Nanti uang 1 miliar misalkan dia belikan permen semuanya atau permainan semuanya, karena dia belum bisa mikir. Wasiat yang ke-7, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi wasiat yang ke-7, perintah berbuat adil, dan ini mencakup dalam semua perbuatan kita. Adapun mengukur dan menimbang itu cuma contoh. Ini mencakup semua perbuatan kita. Contoh misalkan dalam memberi hadiah kepada anak, harus adil. Nggak boleh hanya 1 anak dikasih. Harus semua anak dikasih dalam jumlah yang sama. Dan bahkan jemaah sekalian, kalau itu sifatnya hadiah atau hibah, pemberian, harus sama nilainya antara anak kita yang sudah kuliah dan anak kita yang masih SD. Anak yang sudah kuliah, kita kasih hadiah tanah 1 hektar. Anak yang masih SD juga kasih hadiah tanah 1 hektar. Itu adil. Beda dengan nafkah. Kalau nafkah kita berikan sesuai kebutuhan. Tentu anak yang sudah kuliah, nafkahnya lebih besar dibandingkan yang masih SD. Tidak masalah. Tapi kalau itu sifatnya hadiah, bukan nafkah, harus sama. Kalau tidak berarti kita zalim. Jadi ini mencakup perintah berbuat baik dalam semua perbuatan kita. Adapun makna kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, maksudnya kata para ulama, kalau ada kurang sedikit, kita nggak mampu memastikan, maka Allah maafkan. Contoh kita mungkin menjual beras, kita mengukur beras 1 kilo, mungkin kurang 1 butir. Ini sulit dipastikan. Beda kalau kurang setengah ons. Nah itu, kalau kurang segitu ada unsur penipuan. Tapi kalau kurang 1 butir, 2 butir, itu sulit dipastikan. Jika kita mengukur, ternyata kurang tanpa sengaja, maka Allah maafkan. Karena itu di luar kemampuan kita. Wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila kalian berucaplah dengan adil meskipun kepada keluarga dekat. Contoh, kita menjadi saksi di pengadilan antara 2 orang yang berselisih memperebutkan tanah misalkan. Yang berselisih ini keluarga kita dan bukan keluarga kita. Tapi kita tahu tanah itu bukan milik keluarga kita. Maka kita sampaikan. Nggak boleh kita bela keluarga kita. Padahal kita tahu dia yang salah. Ini makna ayat. Meskipun kepada keluarga kita. Sampaikan kebenaran. Meskipun dia merasa dirugikan. Meskipun dia marah. Yang benar, katakan benar. Yang salah, katakan salah. Bahkan meskipun yang berselisih dengannya orang kafir. Kalau itu tanah milik orang kafir, katakan milik dia. Bukan milik keluarga kita, bukan milik si muslim. Karena kita tidak boleh zolim meskipun kepada orang kafir. Betul kita disuruh membenci orang kafir, tapi bukan berarti kita boleh zolim kepada orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maksud ayat ini kata para ulama, kita memang harus benci kepada orang kafir. Tapi jangan karena kita benci kepada mereka, lalu kita zalim kepada mereka. Inilah keadilan yang diajarkan Islam. Ini termasuk keindahan
agama Islam. Kepada musuh pun kita disuruh berbuat adil, nggak boleh zolim. Dan juga kalau kita zolim bisa jadi penghalang mereka masuk Islam. Dan ini mencakup berlaku adil dalam semua ucapan kita. Nah, di sini ada faedah penting jemaah sekalian. Kenapa di sini tidak ada tambahan la nukallifu nafsan illa wus'aha? Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Karena tidak diizinkan dalam syariat untuk seseorang berkata tidak adil. Hanya karena nggak enak, misalkan kalau saya mengucapkan yang jujur nanti menyakiti orang tua saya. Nggak boleh. Tidak diizinkan dalam syariat. Meskipun menyudutkan orang tuanya di pengadilan misalkan. Kalau orang tuanya yang salah, katakan dia salah. Jadi nggak diizinkan dalam syariat. Sehingga Nabi SAW bahkan bersumpah, wa aimullahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah keadilan Islam. Wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, makna perjanjian Allah di sini mencakup dua makna. Makna umum yaitu mencakup semua perintah dan larangan Allah. Maka itu perjanjian Allah atas kita. Perjanjian untuk selalu tunduk kepada ajaran Allah. Kapan kita buat perjanjian itu? Sejak kita di sulbi Adam. Allah keluarkan kita semuanya dari sulbi Adam. Kemudian kita semua menghadap Allah di Arafah. Lalu Allah ambil perjanjian ini. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabbmu? Artinya, yang harus kamu sembah, yang kamu harus tunduk patuh. Bala syahidna. Kita semua berkata, tentu. Ya Allah, kami bersaksi, kami berjanji. Kita nggak ingat memang kejadiannya. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ini juga termasuk Allah ingatkan. Kita punya perjanjian dengan Allah jauh sebelum kita diciptakan di muka bumi ini. Sejak kita masih di sulbi Adam. Ini makna yang pertama. Yang dimaksud dengan perjanjian Allah. Makna yang kedua adalah semua perjanjian yang kita buat dengan orang. Perjanjian bisnis, perjanjian kerjasama, perjanjian keamanan, dan lain-lain. Kenapa itu juga disebut perjanjian Allah? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikannya. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, orang yang tidak menunaikan janji adalah orang yang bersifat munafik. Inilah akhir ayat yang ketiga. Yang kedua, ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu dapat memetik pelajaran. Kita masuk ayat yang ketiga dan wasiat yang terakhir, yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Karena itu akan membuat kalian tercerai-berai dari satu jalan yang lurus tersebut. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-10. Ayat ini juga ada dua penafsiran. Penafsiran yang umum dan khusus. Yang umum adalah yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah agama Islam. Sedangkan jalan yang lain yang membuat kita terpecah belah adalah semua agama selain Islam. Dan ini makna surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian terjadi perpecahan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, maksudnya kulluhum alal Islam. Mereka dulu muslim dan itu bertahan sampai 10 generasi atau 10 kurun. Lalu terjadilah kesyirikan pertama sekali pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah taala ada bab khusus yang membahas tentang ini. Awal terjadi kesyirikan di muka bumi. Itulah awal terjadinya perpecahan. Yang kedua, tafsir yang lebih khusus. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Oleh karenanya, Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan as-subul. Jalan-jalan yang lain adalah al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama. Syubhat adalah pemahaman-pemahaman baru yang tidak sama dengan pemahaman sahabat. Meskipun kelihatannya ada dalil, tapi
tidak seperti yang dipahami sahabat. Itu namanya syubhat. Maka kita pun tahu jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sebagaimana juga dalam hadis tentang perpecahan umat. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bid'ah itu penyebab umat Islam terpecah belah. Sebagaimana syirik dan kekufuran penyebab umat manusia terpecah belah. Adapun bid'ah penyebab umat Islam terpecah belah. Jadi mengajak kepada sunnah dan melarang bid'ah, itulah dakwah kepada persatuan yang hakiki. Tapi subhanallah, oleh setan ini dibalik. Seakan yang melarang bid'ah itulah yang memecah belah umat. Yang membiarkan bid'ah, yang mengembangkan bid'ah, itulah yang ingin umat bersatu. Terbalik malah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran persatuan yang diperintahkan oleh syariat adalah bersatu di atas sunnah, bersatu di atas jalan kebenaran. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Al-jamaah, berjamaah, bersatu itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi andai seseorang di satu kampung dimusuhi oleh orang sekampung karena dia mengikuti sunnah, sementara mereka berbuat bid'ah, makanya mereka musuhi dia. Maka mereka yang bersatu itu untuk memusuhi dia disebut orang yang berpecah belah. Dia sendiri disebut orang yang bersatu. Jadi bersatu itu bukan asal ngumpul atau bikin organisasi lalu kita namakan organisasi persatuan Islam atau persatuan umat Islam atau aksi bersama umat Islam. Tidak, bukan itu persatuan. Kalau kita bersatu bersama-sama dengan orang-orang yang menyimpang akidahnya, kemudian kita cuma diam saja, tidak menegur mereka, tidak menasihati mereka, itu bukan bersatu. Itu justru merawat perpecahan. Karena kita sudah paham apa yang dimaksud dengan berpecah belah. Menyelisihi kebenaran, menyelisihi tauhid, menyelisihi sunnah. Itu yang disebut berpecah belah. Maka persatuan yang Allah inginkan bersatu di atas sunnah. Kemudian ayat ini ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Maka ayat ini memberi pelajaran seseorang tidak mungkin menjadi bertakwa sampai dia ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dia rajin ibadah, tanpa ittiba dia bukan orang yang bertakwa. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Apakah boleh zikir petang sebelum sholat asar, misal sedang dalam perjalanan pulang? Kalau sudah masuk waktu asar, tidak masalah. Sudah masuk waktu petang, tidak masalah. Boleh insyaAllah ta'ala. Tidak ada keharusan harus setelah sholat asar. Menikah tidak dianjurkan untuk yang belum mampu memberi nafkah dan memimpin. Kemudian diganti dengan berpuasa. Bagaimana bila merasa belum siap menambah anak? Karena merasa mental kami sebagai ayah dan ibu belum siap. Sehingga takut menjadi mudarat bagi si anak. Menjalani pernikahan ini saja hati saya sakit. Namun saya hanya ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penundaan karena suatu maslahat, boleh. Tapi tidak boleh dilakukan selama-lamanya. Berarti harus ada usaha mempersiapkan mentalnya. Di antaranya dengan menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga memperbaiki. Mungkin ada masalah antara suami istri, ya diperbaiki. Dan perlu dipelajari kembali bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi SAW dalam membangun rumah tangga, terutama bagi para suami. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam riwayat yang lain, yang paling baik terhadap istrinya. Itulah yang paling baik terhadap, itulah orang yang paling baik di antara kalian. Rasulullah SAW dalam rumah tangga orang yang sangat romantis. Itu yang membuat para istri beliau sangat cinta kepada beliau. Sampai jemaah sekalian, istri beliau, Sofiyah radhiyallahu anha, mau naik ke kendaraan. Beliau menyediakan pahanya untuk dijadikan tangga. Jadi beliau meletakkan satu lututnya di tanah, satu lututnya ditegakkan,
biar Sofiyah bisa naik ke atas itu. Kalau kita minimal bukakan pintu mobil lah buat istri. Tapi ada sebuah kisah ya. Gara-gara buka pintu mobil istri, dapat istri 4. Gimana kisahnya? Jadi istrinya ini guru di sekolah madrasah akhwat. Setiap hari suaminya ngantar istrinya. Maka selalu dibukakan pintu oleh suaminya agar istrinya bisa turun dari mobil. Nah, itu ternyata disaksikan oleh para guru akhwat yang lain, disaksikan juga oleh santri-santrinya. Mereka pun memandang ini suami yang romantis. Pada akhirnya, entah bagaimana, dia pun menikahi. Sebagian ada pengajar di situ, sebagian ada santri di situ. Sampai istrinya 4. Ternyata jemaah sekalian, mobilnya itu rusak. Nggak bisa dibuka dari dalam. Jadi dia harus turun, bukakan istrinya dari luar. Tapi bukan itu pelajarannya ya. Itu suami yang romantis. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di rumah? Kata beliau, kana yakunu fi mihnati ahlihi, fa idza hadarati shalah kharaja ila shalah. Rasulullah SAW selalu membantu pekerjaan keluarganya, pekerjaan istri-istrinya. Kalau sudah masuk waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Aisyah radhiyallahu anha juga ditanya, apa yang dilakukan Nabi SAW pertama ketika masuk rumah? Apa yang beliau lakukan? Gosok gigi. Supaya istri nggak tersiksa dengan bau mulut kita. Ini petunjuk Nabi SAW. Bagaimana mempergauli istri, memperlakukan istri. Maka mungkin itu solusi untuk memperbaiki rumah tangga, memperbaiki hubungan suami istri. Pertanyaan terakhir, benarkah jika orang tua tidak mengakikahi anaknya, maka pahala dari anak tidak akan mengalir kepada orang tuanya? Setahu saya tidak benar. Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan akikah itu sendiri, menurut mayoritas ulama, ya tidak sampai wajib. Hukumnya sunnah, namun sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Tidak sampai wajib. Yang wajib adalah orang tua memberi pendidikan agama. Itu yang wajib. Dan itu yang dimaksud dengan Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi saya tidak tahu dalil yang menunjukkan tentang itu. Kalau kita, terlebih lagi kalau kita tunaikan kewajiban kita memberikan pendidikan agama, maka pahala kita akan semakin besar. Dan akikah itu pun sunnah bagi yang mampu. Andai dia nggak mampu, ya tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan baginya sampai dia mampu. Nah, bahkan kalau dia nggak mampu di hari ke-7, itu ulama beda pendapat. Apakah nanti kalau dia mampu, dia dianjurkan akikah? Pendapat yang lebih kuat insya Allah, dia tetap dianjurkan akikah. Kalau dia sudah mampu, meskipun sudah lewat hari ke-7. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.